Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reka Februlovia, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum positif sebagai sumber hukum. Hukum positif atau ius constitutum yaitu kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus. Sudah dijelaskan juga oleh situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia. Dilihat dari sumbernya, sumber hukum positif menurut Sudikno, sumber hukum digunakan dalam beberapa arti. Yang pertama ada sebagai asas hukum, yaitu sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa, dan sebagainya. Yang kedua, menunjukkan hukum terdahulu, yaitu yang memberi bahan kepada hukum sekarang yang berlaku, seperti hukum Prancis dan hukum Romawi. Yang ketiga, sebagai sumber berlakunya, yaitu yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum atau penguasa dan masyarakat. Yang keempat, ada sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum, yaitu misalnya dari dokumen, undang-undang, batu bertulis, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada sebagai sumber hukum. Sumber hukum diklasifikasikan dalam dua bentuk. Yang pertama itu sumber hukum formil dan sumber hukum material. Sumber hukum formil ini menentukan berlakunya hukum, sedangkan sumber hukum material ini menentukan isi dari hukum. Dalam sumber hukum formil terdapat beberapa bagian seperti undang-undang, adat dan kebiasaan, traktat, jurisprudensi, dan doktrina. Dan sumber material yaitu ada perasaan hukum seseorang atau pendapat umum, ada agama, kebiasaan, dan politik hukum daripada pemerintah. Nah, sumber hukum formil itu ada undang-undang, yaitu dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama itu ada dalam arti formal dan yang kedua dalam arti material. Dalam arti formal itu yaitu keputusan atau ketetapan yang dilihat dari bentuk dan cara pembuatannya. Kalau dilihat dari bentuknya, undang-undang ini berisi konsideran dan diktum, sementara dari pembuatannya, undang-undang ini adalah keputusan atau ketetapan produk lembaga yang berwenang. Nah, dilihat dari isinya, dalam pengertian ini yang menjadi perhatian adalah isi peraturan yang bersifat mengikat tanpa mempersoalkan segi bentuk atau siapa pembentuknya. Yang kedua ada adat dan kebiasaan. Menurut Kutrecht, dia membedakannya dalam dua bentuk, yaitu hukum adat asal-usulnya bersifat sakral. Yang dimaksud sakral adalah dia berasal dari kehendak nenek moyang, agama, tradisi rakyat, seperti dipertahankan dalam keputusan para penguasa adat. Dan yang kedua itu hukum adat bagian besarnya terdiri dari kaidah-kaidah yang tidak tertulis, tetapi ada juga hukum adat yang tertulis. Sedangkan kebiasaan itu semuanya terdiri dari kaidah yang tidak tertulis. Lalu yang ketiga ada traktat. Traktat ini adalah sebuah perjanjian. Nah, traktat ini dibagi menjadi tiga, yaitu ada traktat bilateral, traktat multilateral, dan traktat kolektif. Traktat bilateral yaitu traktat yang terjadi antar dua negara saja, dan traktat multilateral ini dibuat oleh lebih dari dua negara. Nah, kalau traktat kolektif yaitu traktat multilateral yang membuka kesempatan bagi mereka yang tidak ikut dalam perjanjian itu untuk menjadi anggotanya. Nah, yang keempat ada jurisprudensi. Terdapat sebab mengapa hakim menggunakan putusan lain.
Yang pertama itu ada pertimbangan psikologis, yang kedua ada pertimbangan praktis, yang ketiga ada pendapat yang sama. Nah, dasar hukum jurisprudensis itu ada dasar historis, dan yang kedua adanya kekurangan daripada hukum yang ada. Jadi, karena pembuat undang-undang ini tidak dapat mewujudkan segala sesuatu dalam undang-undang, maka jurisprudensi ini digunakan untuk mengisi kekurangan dari undang-undang. Lalu, terdapat unsur, ciri, dan sifat hukum positif. Yang pertama itu ada unsur, yang pertama peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua, peraturan diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Yang ketiga, peraturan bersifat memaksa. Dan yang terakhir, sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Nah, terdapat cirinya juga. Yang pertama ada perintah atau larangan, dan yang kedua ada perintah dan atau larangan tersebut harus dipatuhi setiap orang, karena setiap orang berkewajiban untuk bertindak sedemikian rupa dalam masyarakat sehingga tata tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara dengan sebaik-baiknya. Lalu yang terakhir ada sifat hukum positif, itu sifatnya mengatur dan memaksa, yaitu peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang agar mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas berupa hukuman terhadap siapa saja yang melanggar aturan atau tidak mematuhinya. Sanksi harus diadakan bagi sebuah hukum agar kaedah-kaedah hukum dapat ditaati, karena tidak setiap orang hendak mentaati kaedah-kaedah hukum tersebut. Lalu, fungsi dan tujuan hukum positif. Fungsi hukum dan dalam perkembangan masyarakat, yang pertama itu ada pengatur tata tertib hukum masyarakat, sarana mewujudkan keadilan sosial, lahir dan batin. Yang ketiga, ada sarana penggerak pembangunan. Yang keempat, penentuan alokasi wewenang secara terperinci. Yang kelima, alat penyelesaian sengketa. Dan yang terakhir ada memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri. Dan menurut Soleman Betaneko, dia mengemukakan ada 4 jenis fungsi hukum, yaitu yang pertama, memberikan pedoman atau pengarahan pada warga masyarakat untuk berperilaku. Yang kedua, pengawasan dan pengadilan. Yang ketiga, penyelesaian sengketa. Dan yang terakhir, rekayasa sosial. Sekian dari saya. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.